ujung-ujungnya cuman belajar menerima dan menghormati perbedaan. Itu saja, selesai. Sudah nggak berat sebelah ya? Itu keluar dari topik sebetulnya. Karena topik kita kan mendengar dengan welas asih. Gak apa-apa keluar dari topik, ngikutin intuisi aja. Supaya kelihatan ngajinya, pakai dasar dulu. Ini Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 21. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina qalu sami'na wahum la yasmaun. Dan janganlah kamu menjadi orang, janganlah kamu menjadi seperti orang yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Paham ya? Ulangi, gak apa-apa diulang-ulang. Kenapa Allah berpesan sehebat ini? Ini ayat hebat kalau bagi saya. Wala takunu kallazina qalu sami'na wahum la yasmaun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Pusing kan? Dia itu diam. Ini yang sebelah sini. Ketika pasangannya nyerocos tuh dia diam. Sudah diam. Seperti mendengarkan. Tapi dia mengabaikan semua yang dikatakan. Rumah sande? Rumah hoste? Saya itu, makanya kalau saya itu ngaji, mau bahas setan, setannya saya datangkan dulu. Karena kalau setannya tidak ada, nanti kan saya jadi menggunjingkan setan. Jelas yang menggunjingkan itu lebih buruk dari yang diguncingkan. Saya mau ngaji tentang Fir'aun, Fir'aunnya saya datangkan dulu. Makanya saya mau ngaji membahas ini, saya hadirkan contohnya. Jadi rupanya kajian ini sangat tepat. Karena kita ini selama ini pura-pura mendengar. Tapi kita sama sekali tidak menyimak apa yang disampaikan orang. Hanya sekedar untuk menyenangkan orang lain kalau saya sudah mendengar. Banyak gak ya kayak gitu dalam hidup? Harusnya memandang itu sekaligus melihat. Harusnya mendengar itu sekaligus menyimak. Kalau sekedar diam tetapi tidak menyimak, itulah yang dikatakan oleh Allah, wala takunu kallazina qalu sami'na wahum la yasmaun. Jadi mereka mengatakan kami mendengarkan, padahal mereka itu tidak mendengarkan. Hanya sekedar diam dan memasang telinga, tetapi dia tidak menyimak yang disampaikan. Banyak yang kayak gitu. Yuk kita sekarang jangan terus berpura-pura. Kalau mendengarkan sekaligus menyimak. Satu. Lalu Allah mengatakan di Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 65. Wallahu anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil ardu ba'da mautiha inna fi zalika la ayatan liqaumi yasmaun. Ini masih tentang orang yang mendengarkan. Dan Allah menurunkan air dari langit.
Wallahu anzala minas samai ma'a. Dan Allah menurunkan air dari langit. Perlu saya jelaskan? Sudah tahu apa belum? Ini bukan cerita hujan. Kalau hujan bukan dari langit, hujan itu dari awan. Jadi kalau di Quran ada kata-kata langit, itu bukan berbicara yang warna biru. Itu yang warna biru itu bukan langit. Itu hanya keterbatasan mata kita. Makanya belajar fisika. Itu yang disebut dengan peristiwa dispersi cahaya. Peristiwa pembiasan cahaya. Dan kalau kita terus ke atas, yang warna biru tuh nggak ada. Malah pindah, yang bawah jadi biru. Sama, gunung juga begitu. Kalau dilihat dari dekat kan nggak warna biru. Kalau dilihat dari jauh baru warna biru. Jadi biru itu bukan yang sebenarnya, hanya tipuan mata. Dan selama ini kalau ada orang berkata langit, langsung yang terpikir yang di atas. Secara hakikat langit itu artinya adalah alam-alam tinggi. Dan bumi itu secara hakikat adalah alam-alam rendah. Jadi kalau yang rendah ini ingin tinggi, maka yang rendah ini harus mengakses yang tinggi. Makanya di dalam Al-Quran ada satu doa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Doanya adalah Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Ya Allah, turunkan hidangan kepadaku dari langit-Mu. Nah, hidangan dari langit itu sering disebut Al-Maidah. Jelas, yang diminta oleh Nabi Isa itu bukan hidangan-hidangan biasa. Hidangan yang berasal dari alam-alam luhur. Hidangan yang berasal dari alam-alam tinggi. Makanya ngaji itu jangan terus-menerus belajar yang itu-itu saja. Karena ilmu itu tanpa batas. Yuk naik ke atas, belajar mendaki supaya pengetahuan kita bertambah. Makanya saya kasih tahu, semakin kita banyak tahu, maka kita akan sadar kalau kita tidak tahu banyak. Makanya orang yang banyak tahu itu cirinya merasa tidak tahu. Orang yang sok tahu, merasa paling tahu, itu ciri bahwa sebetulnya dia belum tahu apa-apa. Allah menurunkan air dari langit. Ini air yang dimaksud bukan air biasa. Disebut ma'ul hayat, air kehidupan, sumber utamanya kehidupan. Apa sih sumber utamanya kehidupan? Kalau air yang jasmani itu hanya sumber utama kehidupan jasmani. Sedangkan air kehidupan yang sebenarnya adalah sumber utama kehidupan ruhani. Makanya orang yang punya jasmani tapi ruhaninya mati, maka bumi ini sudah mati sebetulnya. Sudah mati bumi ini. Karena orang yang ruhaninya belum terbangkitkan, yang ruhaninya belum sadar, itu buminya itu gersang. Tidak ada yang tumbuh di sini. Maaf, banyak orang menua, gak tumbuh kesabarannya, gak tumbuh kebijaksanaannya, gak tumbuh kearifannya, tidak tumbuh rasa memaafkannya. Bahkan mau mati sudah tua, masih dendam. Nanti kalau saya mati, si anu tuh jangan sampai dia memegang jenazahku. Kayak pahlawan. Mau mati saja masih dendam. Ini tanda bahwa bumi kita sudah mati.
Kematian bumi ini, kematian jasad ini karena sang jiwa yang tinggal di tubuh ini sudah mati. Makanya si jiwa ini harus mengalami kebangkitan. Kapan? Sekarang. Di sini, saat ini. Hari kebangkitan jiwa itu disebut dengan hari kiamat. Jadi kiamat itu bukan cerita tentang kehancuran alam semesta sebetulnya. Kiamat itu cerita tentang kapan jiwa kita yang tertidur ini mau bangkit dari tidur panjang. Karena sepanjang kita belum bangkit dari tidur panjang kita, sepanjang itu pula hidup ini hanya menjadi beban dan penuh dengan penderitaan. Nanti saya buktikan. Makanya Allah mengatakan wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardu ba'da mautiha. Dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Hadirin, begitu sadar kalau bumi ini mati, karena jiwa yang di sini mati. Jiwa di sini belum bangkit, jiwa di sini tidak sadar. Maka kita perlu yang disebut dengan air dari langit. Lalu jiwa itu apa sesungguhnya? Jiwa itu hakikatnya adalah nur. Dan satu-satunya makanan jiwa adalah nur. Sebetulnya yang disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan itu tiada lain adalah nur. Tetapi bukan cahaya biasa. Di Quran disebut cahaya di atas cahaya. Itu yang dibutuhkan kita untuk membangkitkan kematian bumi ini. Bisa dimengerti maksud saya? Oke. Tetapi Allah di ayat ini mengatakan inna fi zalika la ayatan liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau mendengarkan. Mau mendengarkan? Sudah tahu tadi di ayat yang pertama mendengarkan itu gimana? Bukan sekedar diam, bukan sekedar memasangkan telinga, tapi mendengarkan yang sebenarnya adalah biarkan aliran energi itu mengalir ke sanubari kita. Terima dengan kejujuran, terima dengan lapang dada, syukuri masih ada orang yang mau berbicara, menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan syukuri hari ini telinga kita masih bisa mendengar. Oleh karena itu belajar mendengar dengan welas asih. Paham? Judul ini sudah mulai ada berai-beraian gitu? Oke. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Tambah lagi ayatnya supaya dasarnya kuat. Dalam Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 16 Allah berfirman, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada yang telah diberi ilmu pengetahuan. Apa yang dikatakan mereka? Apakah yang dikatakannya tadi? Ini. Sama-sama ada di sini. Sama-sama ikut kajian. Tapi begitu keluar dari ruangan ini, dia tanya sama orang lain, apa ya yang dikatakan di kajian tadi?
Suka begitu apa tidak? Itu namanya mendengar tetapi tidak mendengar. Dan Allah mengatakan di ayat ini, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itu orang-orang yang dikunci mati kolbu mereka dan oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ciri orang yang sudah dikunci mati kolbunya, ciri orang yang mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan saya. Sama-sama ada di ruangan ini, tapi begitu keluar di ruangan ini dia bertanya pada yang lain, sebetulnya tadi yang dikatakan apa ya? Kelihatan pertanyaan itu pertanyaan biasa dan wajar. Tetapi menurut Allah dalam Al-Quran, jangan-jangan karena selama kamu di sini, kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri. Apa maksudnya? Semua pengetahuan yang diperdengarkan di sini bukan diterima dengan kejujuran, malah dibenturkan dengan pengetahuan lama yang sudah ada di otaknya. Jadi pengetahuan baru itu tidak nyampe. Karena pengetahuan yang baru malah dibentur-benturkan dengan pengetahuan lama. Karena di dalam dirinya ada resistensi. Di dalam dirinya ada perasaan, wah saya sudah tahu. Itu bukan hal baru. Tetapi orang yang semacam ini suatu saat akan bertanya, sebetulnya tadi yang dikatakan apa? Hebat ya Quran. Makanya kalau ngaji Quran gak usah banyak-banyak, 1-2 ayat, tetapi didengarkan. Dan saat kita membaca Al-Quran, jangan memaksa orang lain harus mendengarkan bacaanmu. Biarkan telingamu yang mendengar. Dengarkan itu. Karena yang namanya bacaan tentu saja yang punya kepentingan yang membaca, bukan orang lain. Aneh. Membaca pakai pengeras suara. Padahal yang punya kepentingan untuk membaca ya kamu. Kamu yang ingin tahu, bukan? Lah orang lain sedang sibuk, punya kesibukan yang lain, disuruh membaca bacaanmu. Kenapa diam? Romaus. Ibu itu tuh luar biasa. Makhrajnya, suaranya melengking. Apakah itu kesolehan? Belum. Soleh itu kalau yang dibaca kita mengerti, diimplementasikan dalam kehidupan kita, dan setelah itu kita jadi teladan bagi orang lain di sekitar kita, itu soleh. Mengerti sampai sini? Tambah lagi ayatnya biar lebih dalam. Dalam Quran surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 18. Ini masih dalam rangka mendengarkan. Allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, lalu mau mengikuti apa yang dikatakan, yang terbaik, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itu diberi gelar namanya ulul albab.
Nah ternyata kunci hidayah itu ternyata menurut ayat ini adalah ini telinga kita. Telinga yang mau mendengarkan. Awas ya, bukan sekedar diam, pura-pura mendengar, tetapi tidak menyimak. Tidak ada dampak setelah mendengar, bukan itu. Karena di ayat yang tadi sudah saya jelaskan, mereka mengatakan kami mendengar. Pada kata Allah, sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang mendengarkan. Yuk kita lihat ayat ini. Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, lalu mau mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mau mengikuti, mau mengimplementasikan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Clear ya? Jadi ternyata hidayah itu kunci utamanya adalah mau mendengarkan perkataan orang lain. Orang-orang yang so tahu, merasa diri paling tahu, padahal sebetulnya nggak tahu apa-apa, nu cenah dicenahkan, nu beja dibejakan. Tapi karena merasa dirinya sebagai siapa, apa yang terjadi? Tertutup dari hidayah. Makanya saya berulang kali, hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu yang bisa ditolong. Makanya enak jadi orang biasa. Karena kalau sudah menjadi siapa-siapa, wah, apalagi pimpinan ini, pimpinan itu, gak mungkin mau duduk di bawah gini. Melepaskan ego saja sulit. Betul apa tidak? Nanti kalau bersama-sama ikut ngaji, dia pikir, wah nanti saya dibilang apa tuh sama pengikut saya, kalau saya masih ikut kajian. Tuh ego. Susah yang semacam itu ditolong. Makanya saya melatih diri saya untuk selalu mendengar. Saya kalau hari Jumat saya libur, tidak mau jadi khotib. Dan saya Jumatan dari masjid ke masjid belajar untuk mendengar. Kalau jadi khotib terus, kan saya jadi pembicara terus. Kapan saya mendengar? Di masjid ini pun saya bilang tuh sama yang ngurus masjid, ya jadwal saya cukup setahun 2 kali. Ini tanya tuh sama ketua DKM, setahun 2 kali aja, supaya saya ada waktu untuk mendengar. Kalau ingin didengar terus, lama kelamaan saya merasa paling benar. Makanya untuk sampai pada titik di mana kita banyak tahu dan kita sadar ternyata kita tidak tahu banyak, kan syaratnya harus mau mendengar. Paham? Oke. Jadi kunci hidayah apa? Mendengar. Jadi ternyata mendengar itu adalah awal hidayah. Awal hidayah. Sahabat-sahabat di sebelah kini nih yang datang ke sini, ternyata sampai di sini itu karena mendengar kan? Mendengar kajian di YouTube. Nah, kalau yang mendengar tetapi tidak menyimak, gak mungkin sampai di sini. Saya yakin yang sampai di sini karena mendengar sekaligus menyimak. Lalu timbul rasa ingin tahu yang lebih dalam. Awas, ini baru teorinya nih, prakteknya belum. Nah, begitu seseorang dapat hidayah, berikutnya yang luar biasa kata Allah, wa ulaika hum ulul albab, maka dia akan dapat gelar dari Allah. Nama gelarnya gak ecek-ecek, namanya
ulul albab. Ulu itu artinya pemilik, albab itu dari lub. Lub itu bagian terdalam dari kolbu. Itu yang disebut dengan ahlul bait. Ahli-ahli baitullah. Dan ahli-ahli baitullah adalah mereka yang sudah tahu cara berkunjung ke baitullah yang sebenarnya. Karena baitullah yang sebenarnya kata Allah ada bersamamu, lebih dekat daripadamu, daripada urat nadi leher. Karena gak mungkin Allah bersamamu, baitullahnya di luar dirimu, gak mungkin. Mau jadi ulul albab? Jadi kuncinya apa? Diulang. 1, mendengar. Dari mendengar baru dapat hidayah, petunjuk kan? Nah, dari petunjuk itulah seseorang akan diarahkan untuk mencapai satu pengalaman spiritual yang luar biasa, pengalaman pribadi yang tidak bisa dialami oleh siapapun. Saya kasih tahu, jalan menuju Allah itu bukan jalan lebar, bukan jalan tol, tapi jalan menuju Allah itu adalah jalan sempit. Karena jalan itu adalah jalanmu sendiri, jalan pribadimu. Dan setiap pribadi punya jalan sendiri-sendiri. Sekali lagi, jalan menuju Allah bukan jalan tol, bukan bypass, bukan jalan besar. Jalan sempit, sempit sekali. Dan jalan itu adalah jalan pribadimu sendiri. Dan kamu harus melewati jalan itu sendirian. Gak bisa rame-rame, tidak bisa bergandengan tangan, gak bisa. Benar-benar sendirian. Berani apa tidak? Nih yang suka ewu pakai ewu, pengen bareng-bareng, kayak kambing aja. Gak bisa. Kalian harus melewati jalan itu sendirian. Kalian harus mengalami sendirian. Yang dibutuhkan jiwa adalah pengalaman, bukan kata-kata. Karena dia tidak bisa dijelaskan. Dia tidak punya nama. Dia tidak punya wajah. Dan kita harus bertemu dengan nama yang tak bernama. Wajah yang tanpa wajah. Rasa yang tanpa rasa. Sampai di situ kalian tidak bisa bicara apapun kecuali hangat-hangat air mata. Kedamaian, kebahagiaan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Siapapun yang membicarakan Tuhan dengan kata-kata, pasti yang dibicarakan bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu hanya persepsi dia tentang Tuhan lewat kata-kata dia. Bagaimana Tuhan bisa didefinisikan? Bagaimana Tuhan bisa dibicarakan? Karena dia adalah laisa kamislihi syai'un. Alami sendiri, alami sendiri. Sampai kau tidak bisa berkata-kata lagi. Makanya orang yang banyak tahu pada titik tertentu akan sampai pada satu titik. Ternyata saya tidak tahu banyak. Disinilah perlu keberanian. Perlu keberanian untuk melewati jalan itu. Seorang guru pun hanya menunjukkan jalan. Bahkan seorang guru pun tidak pernah mendampingi seorang muridnya melewati jalan itu. Karena seorang guru punya jalan sendiri. Dan seorang murid punya jalan sendiri. Kamu harus melewati jalan itu sendirian. Jadi kuncinya cuma satu, mau mendengar. Berikutnya apa? Dapat hidayah. Berikutnya baru jadi ulul albab. Siapa ulul albab itu menurut Al-Quran?